Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita menghayati sabda Tuhan dalam kebaktian akhir bulan Minggu tanggal 25 Juli tahun 2021. Sebelum bersama-sama kita menghayati sabda Tuhan, membaca Alkitab, merenungkan, mari kita memohon pertolongan Tuhan melalui karya Roh Kudus. Kita mohon melalui doa. Saya hantarkan. Allah yang dalam Kristus kami kenal, Engkaulah Sang Sabda yang sejati. Kami hendak mendengarkan sabdamu, merenung-renungkannya, menghayatinya untuk kemudian kami ambil untuk petunjuk kehidupan kami. Tolonglah kami, mampukan kami, supaya kami mampu mengerti dengan baik dan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus Sang Sabda yang sejati kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21 menjadi bacaan Alkitab kita dalam kebaktian minggu terakhir bulan Juli 2021. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21, demikian berita Alkitab. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dengan dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai dan lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika sudah mulai malam, murid-muridnya pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Mereka ketakutan, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar sabda Tuhan, merenungkannya, menerimanya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema khotbah dalam kebaktian minggu terakhir bulan Juli 2021 ini adalah beriman di tengah badai. Beriman di tengah badai. Beriman adalah kata kerja yang artinya melakukan segala sesuatu tindakan berdasarkan apa yang diimani. Di tengah badai, di tengah kata keterangan, badai adalah situasi.
Situasi yang tidak menjadi dambaan siapa saja. Dan saya yakin Bapak Ibu dan saudara-saudara yang tersapa pelayanan ibadah, pelayanan sabda melalui online di GKJ Tuntang Timur, dan seluruh yang tersapa juga tidak ada yang pernah bermimpi hidupnya dihantam badai. Beriman di tengah badai, ini akan menjadi panduan kita menghayati sabda Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 21. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan pedoman atau cermin bahwa badai itu ada. Dari sisi orang banyak, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bacaan Yohanes yang sebenarnya paralel dengan Injil-Injil sinoptik, Yesus memberi makan 5.000 orang itu sama dengan Matius 14, Markus 6, dan Lukas 9. Nah, orang banyak sedang menghadapi badai. Yang pertama adalah situasi kehidupan mereka. Mereka sedang ditempa masalah. Ada yang sakit, ada yang kerasukan setan. Bagi mereka, sakit dan kerasukan setan adalah situasi yang tidak diinginkan, sama dengan kita sekarang. Lalu mereka mencari sumber pertolongan yang sejati dan mereka ketemu dengan Tuhan Yesus. Ketika mereka bertemu pun masih ada badai yang menghantam mereka, yaitu rasa lapar. Bisa jadi mereka merasa bekalnya kurang atau malah tidak bawa bekal. Nah, mereka beriman bahwa yang mereka cari, yang mereka datangi, yang mereka temui, yang sedang mengajar itu adalah Allah yang sejati, sumber damai sejahtera. Maka ketika mereka taat, mereka mengikuti kemanapun Yesus pergi, mereka taat ketika diminta duduk, dan ketika mereka merasakan lapar, mereka diminta apapun oleh Tuhan Yesus, mereka taat. Dan dalam ketaatannya di tengah rasa capek, rasa letih, rasa lapar, rasa lelah, Yesus memberikan mujizat, yaitu memberikan makan sekenyang mereka. Mereka beriman di tengah badai persoalan, dan akhirnya karena yang mereka imani adalah Tuhan Yesus, mereka menemukan jawaban itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, badai yang kedua menghantam para murid. Tadi diceritakan setelah Yesus sampai di seberang, sampai di atas gunung, kemudian banyak orang datang, Yesus mengajar, mereka lapar, mereka dikasih makan. Ada yang mengasihkan makan dalam bentuk 5 roti jelai dan 2 ikan, 5 roti dan 2 ikan. Lalu mereka pergi untuk menyeberang danau. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di tengah perjalanan para murid, karena Yesus sedang naik di gunung untuk bersemedi atau meditasi atau berdoa, mereka menantikan kedatangan Tuhan. Di tengah perjalanan itu, mereka dihantam badai. Dan ketika hari mulai malam, murid-muridnya pergi ke danau, lalu naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Yohanes sangat simpel melaporkan peristiwa itu, beda dengan Injil yang lain. Ada badai, ada ombak, kemudian air sampai masuk, sangat detail. Tapi Yohanes tidak. Tapi intinya, keempat Injil melaporkan ada peristiwa di mana para murid dihantam gelombang, dihantam badai. Mereka menjadi takut, gelisah, khawatir, cemas, putus asa. Dan dalam situasi seperti itulah mereka mengharapkan kedatangan Tuhan. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu mereka. Situasinya badai, ombak sangat kencang, situasinya tidak stabil, gelombang sangat tinggi. Lalu mereka melihat mujizat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke perahu, tenanglah semua gelombang, semua badai yang menghantam mereka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang dialami orang banyak, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, para murid Tuhan Yesus, di dalam mereka meniti kehidupan, yaitu persoalan, baik yang sederhana, yang biasa-biasa, yang berat banget, yang sangat berat. Ada sesuatu yang wajar. Kalau bisa diandaikan itu adalah badai. Sekarang tergantung kita mau meniti jalan iman seperti apa. Tergantung
Siapa yang mengendalikan kita? Kalau yang mengendalikan kita, yang mengambil kendali kehidupan kita adalah Allah dalam karya Yesus melalui Roh Kudus, maka kita serahkan semuanya dalam kuasa Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menguji segala sesuatu kuat dan tidak itu perlu, atau untuk mengetahui kuat atau tidak segala sesuatu perlu diuji. Karena tanpa ujian tidak bisa segala sesuatu diukur. Nah, justru disinilah kita sekarang sedang berhadapan dengan tantangan atau bisa dikatakan ujian. Kita juga sedang menghadapi badai. Badai universal, badai global, badai pandemi Corona. Gelombang pertama sekali lagi sangat menakutkan, kemudian variasi kedua Delta juga katanya sangat lebih mengerikan. Kita menjadi takut, gelisah, khawatir karena setiap saat kita mendengar berita ada korban-korban. Bagaimana kemudian kita menyikapinya? Kita akan leleh-lueh, kita akan pasrah, atau kita berjuang sesuai dengan panggilan iman kita untuk kemudian kita mampu dalam pertolongan Allah keluar dari pandemi atau badai kehidupan ini. Justru dalam situasi inilah iman kita dipertaruhkan. Apakah kita akan kalah atau kita mengalahkan tantangan ini? Loh, bisa nggak Pak? Bisa, asalkan kita taat sesuai dengan anjuran-anjuran mereka-mereka yang berkompeten. Itu persoalan global, belum persoalan pribadi. 1, 2, 3, atau kita semua yang mendengarkan sapaan sabda ini punya persoalan. Satu dengan yang lain berbeda, tetapi tetap namanya persoalan. Pertanyaannya adalah, kita akan menempatkan persoalan ini untuk menaikkan grade level keberimanan kita, level kemanusiaan kita, atau kita akan kalah. Kalau kita mau menaikkan level, kita hadapi dengan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus telah mengajarkan bagaimana menghadapi persoalan. Ketika tanya pada Filipus, ada nggak makanan nih untuk orang banyak ini? Ini 200 dinar, 20 juta nggak cukup Tuhan. Pesimis. Simon atau Andreas justru menginformasikan, guru ada yang bawa makanan 5 roti dan 2 ikan. Meskipun agak ragu nampaknya Andreas, tetapi ada keberimanan. Bawa ke sini, Yesus bilang. Lalu dengan kuasanya Tuhan Yesus menyelesaikan persoalan itu. Apa yang Tuhan Yesus lakukan sering, bahkan selalu di luar nalar kita. Dan nalar kita tidak pernah mampu menjangkau kuasa Tuhan. Oh, nanti kalau seperti ini pasti bisa seperti ini, nggak bisa. 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki itu tidak masuk nalar manusia sepanjang sejarah peradaban manusia. Nah, itu cara Tuhan Yesus menghadapi masalah. Kita bisa belajar. Tuhan Yesus memberikan contoh dari sesuatu yang terlihat sederhana, sepele, persoalan selesai. Yang kedua, para murid yang sedang menghadapi persoalan badai di tengah laut, di tengah danau Tiberias, Tuhan Yesus justru melawan gelombang itu, melawan logika. Ini perahu yang dibuat untuk laut aja bergelombang kayak gini, loh kok dia malah berjalan? Artinya apa? Berjalan di atas air. Jangan tenggelam oleh persoalan, tapi atasi persoalan itu. Badai tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Kapanpun, dimanapun, bahkan setiap tarikan nafas kita menghirup persoalan. Pertanyaannya adalah, kita akan menempatkan persoalan itu di atas kehidupan kita, atau kita seperti Tuhan Yesus, kita mengatasi persoalan, berjalan di atas persoalan. Apa bisa? Tuhan Yesus, Guru Agung kita, sudah memberi teladan. Tuhan Yesus sudah berjanji dan memberi teladan bahwa Dia akan menolong kita. Maka sudah sangat pantas, sangat relevan. Ibadah minggu terakhir bulan Juli 2021 kita diajak untuk menghayati seluruh rangkaian kehidupan kita ketika kita menghadapi banyak persoalan, baik persoalan kelompok, rumah tangga, pribadi, relasi, persoalan universal. Jangan sampai kemudian kita kalah. Dan ingat, bisa jadi hal kecil yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk kita menyelesaikan persoalan itu.
Dan yang kedua, seperti Tuhan Yesus, jangan sampai kemudian kita tenggelam oleh persoalan atau ada di bawah persoalan. Mari kita berjalan di atas persoalan itu dengan iman. Mari kita tunjukkan bahwa badai ini tidak akan menghanyutkan kita, tidak akan menghancurkan kita. Justru badai ini akan semakin memperkokoh iman kita, semakin memperkuat keyakinan kita, mempersatukan kita, menguatkan relasi kita, menguatkan harapan kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Segala sesuatu dikatakan kuat ketika berhasil menghadapi tantangan. Mau dikatakan kuat kayak apa, tapi kalau belum pernah menghadapi ujian, belum bisa. Dalam sebuah cerita pewayangan Ramayana, dalam carangan Jawa ada cerita Romo Tambak, tapi dalam buku yang babon yang asli dia ada. Tetapi ada cerita yang sama, yaitu ketika pasukan Ramawijaya mau menyeberang ke Alengka sulit. Dengan kesaktiannya Anoman membuat jembatan menggunakan aji mundri. Lalu Wibisana nggak percaya, kuat enggak sih, jangan-jangan ini dibakar. Nanti ketika sampai tentara keras sampai di tengah laut, mati nih. Lalu kemudian dia menguji jembatan hasil kekuatan aji mundri dengan ilmu yang dimiliki Wibisana. Dan benar, jembatan buatan Anoman hancur. Tetapi kemudian Rama dengan bijaksana mengatakan, kekuatan ilmu jauh di atas jembatan Anoman. Maka jangan kau ukur kesetiaan Anoman kepadaku. Lalu dibuatnyalah jembatan yang kedua dengan kesaktiannya. Dan karena sudah ditata oleh Rama yang dalam cerita wayangan digambarkan sebagai titisan Wisnu atau Sang Ilahi, maka kuat. Maka mari Bapak Ibu dan Saudara, jangan kita takut, gelisah, khawatir, paranoid dengan tantangan, dengan cobaan, dengan badai. Justru itulah cara Tuhan memberikan mujizatnya. Di balik badai, di balik persoalan, ada anugerah. Seperti apa? Mari kita jalani. Itulah misteri iman kita. Maka mari kita hadapi badai ini dengan iman. Kita wujud nyatakan tema khotbah ini, beriman di tengah badai. Bukan sekedar tema khotbah, bukan sekedar liturgi, tapi benar-benar ada dalam kehidupan kita. Mari kita semakin bersatu menghadapi pandemi ini, semakin kompak, semakin kuat di dalam menghadapinya, sehingga dengan segera pandemi akan segera kita atasi. Kita jalan di atas persoalan itu, sehingga ke depan hidup akan semakin penuh dengan sukacita. Selamat beriman di tengah badai. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh untuk kemudian berdoa syafaat. Kami hantarkan. Terima kasih Tuhan karena anugerah Tuhan di minggu terakhir bulan Juli tahun 2021 ini. Engkau berkenan mengajar kami, menguatkan kami, menghibur kami, menegur kami, memberi kami petunjuk tentang kehidupan. Engkau sendiri hidup selalu bergumul dan bercumbu dengan badai, tetapi engkau selalu mengalahkan, mengatasi badai itu, baik badai dalam skala kecil sampai yang super besar. Orang banyak engkau ajari sekaligus engkau beri teladan. Para murid engkau beri teladan, engkau beri contoh, engkau beri pengalaman bagaimana badai itu harus diatasi, bukan dihindari. Kami dalam kehidupan kami juga tidak lepas dari badai kehidupan, baik dalam skala kecil maupun yang sangat besar. Jikalau saat ini kami engkau izinkan ada di tengah-tengah badai pandemi, di tengah-tengah badai ekonomi, di tengah-tengah badai relasi, dan badai-badai yang lain, izinkan kami, berkati kami untuk menghadapi badai ini dalam tuntunan anugerah Tuhan, dalam bimbingan Roh Kudus, sehingga seperti 5.000 orang bisa kenyang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Seperti para murid yang kemudian selamat dari amukan badai yang menggelora di Danau Galilea. Dan biarkan kami, izinkan kami seperti Engkau ya Tuhan Yesus,
mengatasi persoalan, bahkan berjalan dengan santai di atas persoalan itu. Jangan biarkan iman kami kerdil yang selalu meminta lepas dari persoalan. Jangan biarkan kami beriman dengan kekanak-kanakan, dengan manja, sehingga kami tidak mau menghadapi persoalan-persoalan. Tapi berikanlah kami kekuatan dan tuntun kami, biarlah kami punya pengalaman mengatasi persoalan-persoalan, mengatasi badai kehidupan, sehingga kami boleh dengan bangga, dengan tegar mengatakan, kami siap beriman di tengah-tengah badai. Kami siap dalam tuntunan Tuhan mengalahkan badai kehidupan. Berkati dunia ini, berkati bangsa negara kami, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, berkati anak-anak kami, berkati kehidupan kami. Sembuhkanlah yang sakit, hiburkanlah yang bersedih, cukupkanlah yang berkekurangan. Pakailah kami untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menghadirkan damai sejahtera dimanapun Engkau mengutus kami. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami dalam Yesus Kristus kami berdoa.